Sudah pacaran 10 tahun. Di hari pernikahan, pengantin pria memintaku merelakan pernikahan pada orang lain. Cukup! Mona kena kanker. Lagi masa nifas pula. Nyaris mati buat melahirkan Aldo. Sekarang cuma ingin sebuah pernikahan saja kok kau nggak setuju. Hah? Besok aku adakan ulang pernikahan buat kau, sudah bisa kan? Aku nggak bakal merelakan pernikahan ini. Sekarang, datang ke lokasi pernikahanku. Sekarang? Iya. Pengantin prianya. Ganti jadi kau. Pengantin pria bisa diganti. Tapi pernikahan ini gak mungkin kurelakan. Aku serius banget. Aku sama Jeffrey sudah pacaran 10 tahun, baru bisa sampai tahap ini. Sudah urus surat nikah? Adakan pernikahan dulu, baru urus surat nikah. Belum urus surat nikah berarti masih sempat. Indah, pernikahan bukan permainan. Kau ini CEO grup Laksana. Sudah diam-diam membantu dia bertahun-tahun. Sekarang karir dia sudah sukses. Tapi waktumu malah terbuang 10 tahun. Kalau kau memang ingin menikah, dia nggak cocok buat kau. Mending sama aku. Aku cuma ingin menikah sama Jeffrey. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita ini sahabat dari kecil. Kau sebenarnya datang atau enggak ke pernikahanku? Kalau kau mau aku datang ke pernikahanmu, alasannya cuma ada satu. Pengantin prianya harus aku. Selain itu, nggak usah dibahas. Nona Indah, pernikahan sudah dimulai. Silakan masuk. Iya. Pernikahan sama Jeffrey. Aku sudah menunggu 10 tahun. Pertama kali melamar dia waktu lulus kuliah. Indah, maaf ya. Aku belum siap. Aku ingin pekerjaan stabil dulu baru menikah. Karena itu, aku temani dia berjuang. Setelah karirnya stabil, aku melamarnya untuk kedua kali. Indah, maaf ya, aku belum siap. Kau bisa nggak menabung sama aku? Kalau tabungan kita sudah cukup baru menikah. Karena itu, berangkat kerja dulu. aku temani dia. Hati-hati di jalan hidup hemat. Menabung bersama. Waktu tabungan sudah 1 miliar. Aku melamarnya untuk ketiga kali. Indah, aku belum siap. Gimana kalau kita beli mobil saja? Yang keempat kali. Maaf Indah, aku belum siap. Setiap tahun aku bekerja keras buat siap. Yang kelima Apa kali. kau nggak paham? Aku sudah sering bilang, sekarang belum waktunya. Kau nggak paham ya? Setiap hari kau keenam menekan kali. aku, kau nggak mengerti aku sedikit pun ya. Bicara! Yang ketujuh kali. Ayo menikah. Waktu Jeffrey sudah siap, aku sudah 30 tahun. Penantian 10 tahun, akhirnya keinginanku jadi pengantinnya terkabul. Sebentar, kalian nggak boleh menikah. Putriku lagi dalam masa nifas karena kau malah mau menikah sama orang lain. Jeffrey, kau masih punya hati nggak? Kalian siapa? Apa kalian salah tempat? Mona? Jeffrey, ini
Mona, Jeffrey, maaf. Sebenarnya aku nggak mau mengganggu pernikahanmu. Tapi aku benar-benar ingin ketemu kau. Mona baru saja didiagnosis kanker payudara. Waktunya tinggal setahun. Sekarang satu-satunya keinginan dia itu mengadakan pernikahan sama kau. Melihat putriku yang sudah melahirkan anak buat kau dan masih dalam masa nifas, kau kabulkan saja permintaannya. Ada apa ini? Jeffrey punya anak sama wanita lain? Bukannya dia berpacaran dengan Indah? Jangan-jangan Jeffrey selingkuh sebelum menikah? Jeffrey? Ada apa ini? Jeffrey, aku lagi bicara sama kau. kau diam dulu. Mona, apa ini benar? Kau beneran kena kanker payudara? Maaf, Jeffrey. Aku bukan sengaja mau merusak pernikahanmu. Aku cuma ingin bertemu sama kau di akhir kehidupanku. Setelah bertemu, aku sudah puas. Aku pergi sekarang. Tunggu. Tunggu. Indah. Pernikahan hari ini, belakan buat aku sama Mona ya. Aku janji sama kau, setelah hari ini, kita adakan ulang pernikahan kita. Boleh ya? Jeffrey! Apa kau nggak merasa perlu memberiku penjelasan? Apa kau nggak merasa perlu memberiku penjelasan? Aldo, tenang ya. Ibu membawamu bertemu ayah. Aldo, tenang ya. Kau ngapain? Nona Indah, maaf. Apapun yang terjadi semuanya salahku. Jangan salahkan Jeffrey. Aku sama Jeffrey cuma terbawa perasaan karena mabuk. Kami cuma pernah melakukannya sekali. Aldo itu lahir atas keinginanku sendiri. Mona, kau lagi masa nifas, nggak boleh berlutut. Ayo berdiri. Aku tanya kau. Kau sama Jeffrey itu kapan kejadiannya? Tahun lalu, tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember? Itu hari kau menerima lamaranku. Jeffrey? Malam itu kau langsung selingkuh? Selingkuh apanya? Aku cuma mabuk waktu itu. Indah, aku bersumpah. Aku sama Mona cuma melakukannya sekali. Tapi gimana pun, aku bersalah padanya. Kau relakan pernikahan ini. Besok aku adakan ulang buat kau, boleh ya? Ini keterlaluan banget. Baru saja menikah, langsung jadi ibu tiri. Oke. Aku merelakanmu. Indah, kau memang istri yang berjiwa besar. Tapi pernikahan ini aku nggak bakal relakan. Untung saja kita belum urus surat nikah. Kita bukan suami istri. Kau pergi saja. Pengantin pria sudah ganti orang. Indah, aku tahu kau marah. Kita sudah pacaran 10 tahun, isi hatimu cuma aku. Keinginan terbesarmu juga menikah sama aku. Lagian kau sudah 30 tahun. Wanita berumur kayak kau, nggak mungkin punya pilihan yang lebih baik dari aku. Jadi, kau merasa sudah menguasaiku? Jeffrey, ku beritahu kau, aku tinggal telepon saja sekarang, langsung bisa menikah sama pria yang 100 kali lebih hebat dari kau. Halo? Sekarang kau bisa datang ke lokasi pernikahanku. Pengantin pria, ganti jadi kau.
Tunggu aku sejam, aku segera tiba. Pak Arka, buat apa Anda suruh orang mengosongkan berangkas? Menikah Kapan? sekarang juga. Indah, sudah cukup belum ributnya? Kau berjuang sama aku di kota Surya selama 10 tahun? Mulai dari nol sampai sekarang, kau selalu ada di sisi aku. Apa kau rela nggak jadi istriku? Kau saja sudah punya anak istri. Apa aku masih harus menempel padamu dan gak mau lepaskan kau? Sekarang juga bawa anak istrimu. Pergi dari sini. Aku mau menikah. Sebentar. Kenapa kami yang harus pergi? Kau yang seharusnya pergi. Aula pesta ini putraku yang bayar. Gumila, cepat usir dia keluar. Kalian saling kenal? Jadi, kau sudah lama tahu keberadaan anak ini. Dia penerus keluarga Pratama. Mana mungkin aku nggak tahu. Selain itu, aku yang menemani Mona waktu dia melahirkan. Indah, kau jangan merasa ini nggak adil. Tahun ini kau sudah 30 tahun. Dengan kualifikasi Jeffrey, mencari gadis umur 20-an juga gampang banget. Dia mau sama kau. Harusnya kau bersyukur. Aku kenapa? Memangnya aku salah bicara? Kusarankan, setelah menikah sama Jeffrey, kau di rumah rawat cucu kesayanganku baik-baik. Kalau kau masih berani ribut hari ini, keluar saja dari sini. Tante Mira. Cukup. Indah. Aku tahu kau merasa tersakiti tahu aku punya anak. Tapi sudah terjadi. Mau gimana lagi? Gini saja. Aku janji sama kau. Setelah kita menikah, aku bakal tebus semuanya padamu. Kita punya lebih banyak anak. Gimana? Kau? Jeffrey! Anggap saja dulu aku yang salah melihat orang. 10 tahun ini, anggap saja masa mudaku terbuang sia-sia. Aku bilang sekali lagi, aku mau ganti pengantin pria. Tempat ini, hotel bintang 5 paling mewah di kota Surya. Aula pestanya sehari 200 juta. Karena kau baru naik pangkat, traktir orang makan sudah keluar banyak uang. Makanya aku bohong sama kau bilang tempat ini sehari cuma 10 juta. Sisanya semua aku yang talangi biayanya. Uangmu sudah aku transfer padamu. Sekarang juga pergi dari sini. Apa? Dasar wanita jalan. Berani-beraninya menipu 200 juta dari putraku? Kelak aku mau jadi orang yang paling kaya di kota Surya. Lalu menikahimu dan menjagamu selamanya. Siapa yang mau menikah sama kau? Aku mau menikah sama orang yang aku suka. Indah, akhirnya kau menikah sama aku. Sewa aula pesta paling bagus di hotel, bayar 2 kali lipat. Oke. Aku mau kasih Indah pernikahan yang terbaik. Tante Mira, Tante nggak dengar jelas ya? Aku sendiri yang menalangi 200 juta. Orang tua kau sudah meninggal. Dari mana kau punya 200 juta buat menalangi? Bukankah pakai uang putraku juga? Siapa bilang orang tuaku sudah meninggal? Kau mengutuk siapa? Orang tuamu masih hidup? Kau sama Jeffrey pacaran 10 tahun. Kenapa aku nggak pernah melihat mereka sama sekali? Indah, Jeffrey itu bukan orang baik. Dia nggak bisa bikin kau bahagia. Oke, kalau kau tetap mau pacaran sama dia, terserah kau. Tapi kami nggak mungkin menemui dia. Ayo. Ayo, pergi, ayo. Indah, ayah, ibu. Indah. Ayah, ibu. Oh, ternyata orang tuamu masih hidup ya. Terus kenapa mereka nggak datang ke pernikahanmu? Sudah bisa ditebak seburuk apa karaktermu. Nah, Iya. wanita kayak dia yang nggak disukai orang tuanya, kita nggak bisa terima. Menurutku, mending kau putuskan saja dia sekarang. Ayah, ibu, maaf. Aku yang salah. Aku yang salah memilih orang. Indah, kau benar-benar egois. Keluarga aku cuma keluarga biasa. Hah? Kau tahu aku baru naik pangkat, malah menghabiskan uang banyak buat pernikahan. Hah?
Apa kau pernah memikirkan masa depan sama aku? Harus kuulangi berapa kali lagi? Aku pakai uangku sendiri. Uangmu? Kau cuma karyawan biasa. Sedangkan aku, manajer di grup Laksana. Kau punya uang dari mana? Pasti pakai uangku. Semua karyawan grup Laksana itu lulusan dari universitas top. Target kerja mereka tiap bulan selalu jauh di atas kau. Kau kira karena siapa kau bisa jadi manajer? Aku ini CEO grup Laksana. Aku yang bikin kau naik pangkat. Aula pesta ini juga aku yang bayar. Indah, kau terbawa emosi sampai linglung ya. Kau CEO? Aduh, ibu, aduh. Kak Indah, maaf. Aku nggak seharusnya terlibat sama Jeffrey setelah mabuk. Aku nggak seharusnya melahirkan Aldo. Aku nggak ingin berebut sama Kak Indah. Aku cuma ingin mengadakan pernikahan sama Jeffrey di penghujung hidupku. Aku mohon Kak Indah, hari ini relakan Jeffrey buat aku ya. Nggak apa-apa kan? Biar aku bantu berdiri. Aku nggak apa-apa. Indah, kau keterlaluan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Ngapain mempersulit Mona? Indah, kalau ada masalah, hadapi aku. Kenapa malah menakuti Aldo? Kapan aku menakuti dia? Indah, besar banget nyalimu. Beraninya menindas cucuku. Melawan kau. Ibu, bawa Aldo ke ruang istirahat di sebelah. Urusan orang dewasa, jangan ribut di depan anak kecil. Oke. Jeffrey, semua salahku. Aku nggak seharusnya datang. Aku yang sudah merusak pernikahanmu. Aku pergi sekarang. Enggak, jangan pergi. Yang seharusnya pergi bukan kau, tapi dia. Indah, aku kasih kau satu kesempatan terakhir. Lepaskan gaun pengantin sekarang, biar Mona yang pakai. Kalau enggak, besok aku enggak bakal menikahimu. Permisi ya, apa Nona Indah di sini? Aku Bagas. Kau manajer hotel? Iya. Kebetulan kau datang. Bantu aku usir wanita ini keluar. Pengantinnya bukan dia lagi. Maaf mengganggu. Anda Nona Indah? Iya, benar. Nona Indah, jadi gini. Pak Arka mau mengadakan pernikahan di aula pesta terbaik di hotel kami. Apa Anda bersedia melepaskannya? Oh, Pak Arka bersedia bayar 2 kali lipat. Pak Arka, bukankah dia konglomerat Kota Surya? Dia itu pria lajang idaman yang ingin dinikahi semua wanita di kota Surya. Ternyata dia juga mau menikah. Nah, 2 kali lipat artinya 400 juta. Itu bagus banget. Kita lepaskan sekarang. Mona, urusan pernikahan kalian gak usah buru-buru. Besok saja menikahnya. Hari ini biar aula pestanya dipakai Pak Arka dulu. Kebetulan Jeffrey baru naik pangkat. Kalau bisa pakai kesempatan ini mendekati Pak Arka, siapa tahu karier kau bisa melejit. Oke, Tante Mira. Aku nggak buru-buru. Oke. Pak Bagas, kami lepaskan. Kami lepas sekarang juga. Maaf Nyonya, kontraknya ditandatangani aku sama Nona Indah. Mau dilepas atau enggak, tergantung Nona Indah. Indah, hari ini aku nggak perhitungan soal kau menipu uang putraku. Sekarang, kau lepaskan aula pesta ini. Aula pestanya nggak bakal ku lepas. Dan nggak perlu dilepas. Karena orang yang bakal menikah sama Arka, itu aku. Indah, kau gila ya? Siapa yang nggak tahu Arka itu konglomerat kota Surya? Dia nggak menikahi gadis muda umur 20-an. Malah menikahi wanita tua yang sudah 30-an. Aku rasa kau demi menguasai aula pesta, kebohongan kayak apapun juga bisa kau ucapkan. Permisi. Aku pamit dulu. Setelah kalian diskusi, bisa panggil aku lagi. Oke.
Jeffrey, kau yang sudah gila. Kita sudah putus. Kau bebas buat menikahi anak istrimu. Tapi uang yang kukeluarkan, demi apa harus kasih kau? Aku nggak bakal menikah. Setengah jam lagi, Arka bakal datang ke sini. Kusarankan, kau pergi sebelum dia datang. Aku heran kau ini kok jahat banget. Hah? Ini kesempatan terbaik bagi Jeffrey buat mendekati konglomerat. Bukannya cuma menutupi soal punya anak dari kau. Sebagai seorang wanita, kok kau nggak bisa toleran sedikit? Aku terus terang saja. Dari dulu aku nggak suka sama kau. Sebelum menikah saja nggak boleh Jeffrey menyentuhmu. Kau kira tubuhmu terbuat dari emas? Segitu berharga memangnya. Kau pacarmu nggak boleh menyentuhmu. Lalu selingkuh di luar. Mau menyalahkan siapa? Bukannya ulahmu sendiri? Para tetua keluarga, menurut kalian, benar nggak yang aku bilang? Memang benar. Aku tahu Jeffrey dari kecil. Dia bertanggung jawab banget. Dia sudah punya anak, masih mau tanggung jawab padamu. Menurutku kau jangan serakah. Memang iya. Ribut-ribut apa? Jangan sampai jadi bahan tertawaan Pak Arka. Zaman dulu pria bisa punya banyak istri. Apa yang nggak bisa diterima? Masih saja bikin keributan. Iya. Apa yang perlu diributkan? Pasti saja ribut. Nggak tahu malu, coba lihat ya. Apa yang kau pikirkan? Sudahlah Indah. Aku tahu kau nggak senang. Mending kau menurut saja dan relakan aula pestanya. Aku janji sama kau, besok aku menikah sama kau dulu, lalu baru menikahi Mona. Gimana? Harus berapa kali ku bilang? Jeffrey, aku nggak mau menikah sama kau. Aku sudah dapat pengganti kau. Aku datang, Indah. Indah, kulihat kau memang nggak bisa pakai cara baik-baik ya. Oke, nggak mau lepaskan aula pestanya, kan? Oke, sekarang kau kasih daun pengantinmu buat Mona. Kami berdua sekarang langsung menikah di sini. Kau, pergi dari sini. Aku nggak mau lihat kau lagi. Gaun pengantin ini aku beli sendiri. Aula pestanya juga aku yang bayar. Kalian yang seharusnya pergi. Kak Indah, kau benar-benar harus marah sama Jeffrey? Aku juga bukan pihak ketiga dalam pernikahan kalian. Aku cuma ingin di penghujung hidupku, aku bisa mengadakan pernikahan sama Jeffrey. Kak Indah, sahabat dan teman-teman lagi melihat kau. Jangan bikin keributan lagi. Jangan memalukan Jeffrey. Minggir! Mona, kau nggak apa-apa, kan? Sakit banget. Jeffrey, dadaku sakit banget. Mona, gak usah acting. Aku bahkan gak pakai tenaga. Dasar wanita jahat. Putriku sudah kena kanker, kau masih saja menindasnya. Kau mau dia mati ya? Indah, kau bisa punya sedikit empati nggak? Memangnya kau nggak tahu Mona lagi sakit? Kau cepat minta maaf sama Mona. Dengar nggak? Masih mau aku minta maaf? Jangan, sekarang. Aku tanya kau sekali lagi. Mau minta maaf atau enggak? Gak mau. Oke, Indah, kau yang memaksaku. Ayo, ganti gaun pengantinnya. Jeffrey, kau gila ya? Lepaskan aku. Kau yang memaksaku. Ayo semuanya maju. Hah? Semua maju. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jeffrey, dasar kau gila. Lepaskan aku. Beraninya kau memukul putraku. Jeffrey, ini wanita yang mau kau nikahi. Nggak ada toleransi, nggak berjiwa besar. Mulai hari ini, kalian nggak boleh ada hubungan lagi. Indah, kita putus sekarang juga. Cepat ganti gaun pengantinmu buat Mona. Dengar nggak?
Gaun pengantin ini aku yang beli. Kenapa harus kasih dia? Nggak bisa pakai cara baik-baik ya. Ayo, seret ke ruang ganti. Lepaskan aku, lepaskan! Jangan sentuh Jeffrey. Mona. Indah, kau yang memaksaku. Kalian lagi ngapain? Indah! Siapa kau? Ngapain tiba-tiba menerobos masuk? Pak Arka? Pak Arka? Kok Anda kemari? Nah, jangan gegabah. Kau ini orang terhormat. Kalau wanita ini sampai kenapa-kenapa, kau juga bakal kena masalah. Benar juga. Kalian bawa dia buat ganti baju. Lepaskan! Pak Arka, kok Anda kemari? Kau kenal aku? Siapa yang nggak kenal Pak Arka di dunia bisnis Kota Surya? Hari ini kau yang menyewa aula pesta ini? Iya. Aku sama istriku hari ini mengadakan pernikahan di sini. Pak Bagas pasti sudah bilang sama kalian, kan? Pak Arka bakal bayar 2 kali lipat buat menyewa tempat ini. Oke. Nggak bisa. Hari ini aku sama suamiku mau mengadakan pernikahan di sini. Maaf Pak Arka, kami nggak bisa lepaskan. Indah merepotkan banget. Kalau hari ini aku nggak mengadakan pernikahan, takut muncul masalah lagi. Lagian, aku nggak bisa membiarkan Jeffrey tahu kalau aku nggak kena kanker. Gini saja, 3 kali lipat. 3? Nggak bisa. Hari ini apapun yang terjadi nggak bakal kulepaskan. 4 kali lipat. Kalau nggak setuju, dibatalkan saja. Enggak. Tutup mulutmu. Mona, kau gila ya? 4 kali lipat. Uang sebanyak ini mau kau tolak? Pak Arka, gimana kalau gini saja? Besok kau baru adakan pernikahan, hari ini Kau nggak ada habisnya ya? Mona, kau jangan lupa. Kau sama Jeffrey cuma mengadakan pernikahan. Belum benar-benar jadi menantu keluarga Pratama. Ibu, ngapain galak banget sama Mona? Pak Arka, aku bisa alihkan sewa aula pesta ini pakai harga awal. Kau yakin? Nah, harga awal? Kami diskusi sebentar. Ayo. Ibu, coba ibu pikir. Pak Arka itu memegang kendali utama Kota Surya. Kalau aku bisa bikin dia berutang budi sama aku, buat karirku kelak juga pasti berguna. Cepat. Ngomong-ngomong, dari tadi aku belum sempat menghubungi Indah. Entah dia berada di aula pesta yang mana. Aneh kok teleponnya tiba-tiba dimatikan. Suara apa itu? Cepat tahan dia. Pak Arka, kami sudah sepakat buat melepaskannya dengan harga awal buat Anda. Panggil Pak Bagas kemari, bikin kontrak pengalihan. Oke. Tunggu. Nggak usah repot-repot gitu. Kalian transfer uangnya, kami langsung pergi. Aula pesta ini bukannya langsung jadi milik kalian. Tante Mira, pengalihan pesta pernikahan perlu tanda tangan kontrak. Anda tenang saja, cuma formalitas. Kok Indah nggak bisa dihubungi? Apa dia lagi sibuk?
Ani, kok dimatikan lagi? Pak Arka. Pak Arka, Pak Bagas sudah datang. Pak Arka, Kau datang tepat waktu, mereka sudah setuju. Langsung tanda tangan kontrak pengalihan saja. Pak Arka, mereka bukan penyewa aula pesta ini. Nggak bisa tanda tangan kontrak sama Anda. Siapa penyewanya? Penyewanya, Penyewanya ada urusan. Sudah pergi duluan. Menyuruh kami yang bertanggung jawab. aneh juga. Nona Indah sudah pergi? Nona Indah. Iya. Penyewanya Nona Indah. Indah yang menyewa aula pesta ini? Benar. Hari ini pernikahan Nona Indah dan Tuan Jeffrey. Juga. Kalau gitu aku kasih kau. Enggak usah kau kasih. Aku juga enggak menikah sama kau. Gaun pengantin Bolly J ini didesain sama desainer Evie. Cuman ada satu di dunia, harganya 2 miliar. Kalau aku cuma ingin memakai gaun pengantin ini buat menikah sama pria yang kucintai. Ini tudung gaun pengantin itu. Pantas saja aku merasa familiar. Ternyata punya Indah. Kau? Jeffrey? Iya, benar. Bukannya kau bilang hari ini pernikahanmu sama dia? Ini! Pak Arka, kayaknya ini urusan keluarga kami, nggak ada urusan... Ibu, Lepaskan aku! Pak Arka, menurut Anda, apa aula pestanya masih mau dipakai? Mau. Tentu saja mau. Indah di mana? Indah ya? Indah nggak ada di sini ya? Jeffrey, Indah itu temanku. Hari ini seharusnya pernikahanmu sama dia, kan? Teman, kok dulu Indah nggak pernah bahas sama sekali? Aula pestanya nggak bakal ku lepas. Dan nggak perlu dilepas. Karena orang yang bakal menikah sama Arka itu aku. Yang benar saja, Indah pasti lagi membual. Arka mana mungkin bisa suka sama Indah? Pak Arka. Jadi gini, awalnya memang aku sama Indah yang menikah, tapi dia tiba-tiba nggak mau menikah. Makanya aku ganti pengantinnya jadi Mona. Gitu ya? Iya Pak Arka. Nona Indah memesan aula pesta semahal ini tanpa sepengetahuan Jeffrey. Jeffrey cuma mengomeli dia itu gengsi, dia langsung marah dan gak mau menikah. Jeffrey gak salah. Dia memang gengsi. Dia juga bilang hari ini mau menikah sama Anda. Dengan status Anda, mana mungkin menikahi wanita kayak Kak Indah? Sekarang Indah ada di mana sebenarnya? Dia sudah pergi. Nggak bisa. Indah itu temannya Arka. Kalau sampai dia mengadu pada Arka gimana? Ibu, cepat bawa Indah pergi dari aula pesta. Jangan sampai Pak Arka menemukan Indah. Cepat, bawa Indah pergi!
Suara apa itu? Mana ada suara? Pak Arka, Anda salah dengar. Salah dengar. Itu anakku. Anakku lagi menangis. Anakmu? Iya, kalau kau nggak percaya, aku bisa bawa dia keluar sekarang. Ibu, kok ibu belum bawa dia pergi? Cepat bawa dia pergi. Jangan sampai dilihat Pak Arka. Tenang saja, kami bakal bawa dia pergi sekarang. Indah, jangan salahkan aku. Ini semua ulahmu sendiri. Coba kau pikir, kalau kau menurut dan relakan pernikahanmu, nggak bakal ada kejadian ini kan? Cepat bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Cepat. Saarka, aku nggak bohong kan? Memang anakku yang lagi menangis. Ini anak siapa? Dia, anakku sama Jeffrey. Ada apa Pak Arka? Pernikahan itu harus setara. Kalau kau memang mau menikah, mending sama aku. Berhenti. Orang yang mau aku nikahi cuma Jeffrey. Jeffrey, sekarang akhirnya aku tahu kenapa Indah mau ganti pengantin prianya. Hah? Pak Arka, apa maksud Anda? Aku kurang paham. Jeffrey, Pak Arka, kenapa Anda asal pukul orang? Jeffrey! Indah pacaran sama kau 10 tahun. Menemani kau berjuang 10 tahun. Tapi kau malah punya anak sama wanita lain di belakangnya. Kau nggak merasa bersalah sama Indah. Pak Arka, kenapa Anda bisa tahu soal aku sama Indah? Kau nggak usah peduli kenapa aku bisa tahu sejelas itu. Sekarang aku tanya sama kau. Indah di mana? Lepaskan aku! Nggak boleh membiarkan Arka menemukan Indah. Aku nggak tahu. Pokoknya dia nggak ada di sini. Pak Arka, Anda mau ngapain? Kok kalian selalu menghalangi aku setiap aku mau jalan ke ruangan itu? Ada apa dalam ruangan itu sebenarnya? Minggir! Lepaskan aku! Nggak boleh. Jeffrey, minggir! Pak Arka, dia beneran nggak ada di dalam sana. Indah! Indah! Pak Arka, Anda lihat. Sudah aku bilang nggak ada apapun kan? Pak Arka, aula pestanya masih mau dipakai nggak? Kalau nggak jadi dipakai, aku sama Mona bakal siap-siap buat pernikahan. Kalian! Ini ponselnya Indah. Jeffrey, aku tanya kau sekali lagi, sebenarnya Indah ada di mana? Pak Arka, aku beneran nggak tahu Indah ada di mana. Pengawal! Segel gedung hotel! Sebelum Indah ditemukan, nggak ada yang boleh keluar. Siap. Jeffrey, aku kasih kau 3 menit. Dalam 3 menit, kalau kau nggak kasih tahu aku Indah di mana, aku langsung lapor polisi. Lapor polisi? Aduh, Pak Arka. Ngapain lapor polisi? Ini cuma masalah sepele, kan? Hari ini pernikahan Indah. Tapi dia nggak ada. Aku tanya kalian. Kalian semua tutup mulut, saling menutupi. Aku punya alasan buat curiga. Kalian mau merampok dan membunuh. Mana mungkin? Kami nggak melakukan tindakan kriminal kayak gitu. Jeffrey, kalau aku nggak salah ingat, kau baru naik pangkat jadi manajer, kan? Kalau sekarang kau kena kasus, apa kau merasa posisi manajer kau masih aman? Aku... Masih ada 1 menit terakhir. Tunggu. Aku bilang, Indah ada di... Aku di sini. Aku di sini.
Ibu, Ada apa ini? Kalian lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan? Aku pasti nggak bakal membiarkan kau merusak pernikahan putriku sama Jeffrey. Ayo! Berhenti! Kalian lagi ngapain? Pak Arka, itu kejadiannya. Untung saja Anda sudah prediksi, menyuruhku keluar mencari orang. Indah. Enggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Aduh, kau mau mukul putraku? Jeffrey, kau ini laki-laki. Pak Arka, Anda keterlaluan. Jeffrey nggak salah sama sekali. Yang salah itu Indah. Semuanya salah Indah. Aku karena mabuk lalu terlibat sama Jeffrey, makanya ada Aldo. Aku nggak pernah berharap jadi istrinya Jeffrey. Aku cuma kena kanker payudara. Aku cuma ingin mengadakan pernikahan sama Jeffrey di penghujung hidupku. Jeffrey juga cuma mau Nona Indah merelakan gaun pengantinnya buat aku. Indah yang beli gaun pengantin itu, demi apa direlakan buat kau? Pak Arka? Aku penasaran banget. Bukannya kau sama Indah cuma teman biasa? Kenapa urusan pribadi kami berdua, kau juga mau ikut campur? Apa kau nggak terlalu ikut campur? Siapa yang bilang aku sama Indah cuma teman biasa? Aku ini pengantin pria Indah yang sebenarnya. Apa? Jeffrey, kenapa terkejut? Bukankah aku sudah katakan ini dari awal? Orang yang mau ku nikahi adalah Arka. Bukannya kau bilang aku sudah 30 tahun nggak bakal dapat pria baik? Enggak. Arka, kau bersedia menikahiku nggak? Tentu saja. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Indah, kau pacaran sama aku 10 tahun? Ternyata malah selingkuh. Jeffrey, kau lihat baik-baik. Yang selingkuh itu kau, bukan aku. Sejak Mona datang kemari sambil bawa anak, kita sudah selesai. Selesai? Kenapa sudah selesai? Kau pasti sudah lama selingkuh di belakang Jeffrey, kan? Kalau kau berani coba bilang, sejak kapan kau kenal Pak Arka? Aku nggak perlu kasih tahu gimana aku bisa kenal Arka. Kalian juga nggak pantas tahu. Sudahlah, hari ini aku nggak ingin banyak urusan sama kalian. Pak Bagas, aula pesta ini, aku batalkan sewanya. Baik, Nona Indah. Indah, demi apa kau batalkan sewanya? Kau mau ngapain? Sialan! Arka, nggak apa-apa. Ini masalah antara aku sama Jeffrey. Hari ini, aku mau jelaskan semuanya sama dia. Mona, kau beneran mau gaun pengantin ini? Walaupun aku pernah melahirkan, tapi bentuk tubuhku mirip sama kau. Kalau kau bisa pakai, aku juga bisa. Kalau Kak Indah bisa merelakan gaun pengantin buat aku, itu lebih baik lagi. Aku yang beli gaun pengantin ini, tapi baru bayar deposit. Kalau kau beneran mau, aku bisa alihkan buat kau. Gini sudah bisa, kan? Deposit 4 juta. Anggap saja aku bantu kalian bayar. Baiklah. Nona Indah, Anda yakin mau alihkan gaun pengantin ini? Aku yakin. Nona Mona, Anda yakin mau terima? Aku yakin. Ini kontrak serah terima, silakan tanda tangan. 7 hari lagi, Nona Mona lunaskan sisa pembayaran. Tunggu. Cek dulu kontraknya. Biar nggak ada salah paham nanti. Kalau sudah yakin, baru tanda tangan. Indah, kau nggak usah mengulur waktu. Meskipun sekarang kau mau rujuk, juga sudah telat. Kontrak ini, biar aku tanda tangan, berikan padaku. Indah, aku tahu. Kau sandiwara hari ini demi bikin aku kesal.
Aku kasih kau satu kesempatan terakhir. Kau sekarang menyesal masih sempat. Aku nggak butuh kesempatan dari kau. Ayo pergi. Tunggu. Kau masih ada urusan apa lagi? Kau beneran mau putus sama aku? Indah. Kita sudah pacaran 10 tahun. 10 tahun. Ternyata kau juga tahu. Kita sudah pacaran 10 tahun. Ayo. Kau suka banget gaun pengantin itu. Mau kau alihkan gitu saja? Aku memang suka banget sama gaun pengantin itu. Tapi, gaun pengantin itu aku pilih khusus buat menikah sama Jeffrey. Sekarang karena aku nggak jadi menikah sama dia, kurelakan saja buat dia. Lagian gaun pengantin itu harganya 2 miliar. Alasan aku bisa bayar deposit 4 juta, itu karena aku kenal dekat sama bos toko gaun pengantin itu. Aku sama Jeffrey pacaran 10 tahun. Hidup hemat baru bisa menabung 2 miliar. Uang itu nggak bisa kuambil lagi. Tapi walaupun nggak bisa kuambil, Jeffrey juga jangan harap bisa hidup tenang. Dia cuma bisa menyalahkan dirinya, nggak melihat harga gaun pengantinnya. Kalau gitu biarkan saja dia beli buat Mona. Sudah. Urusanmu sudah selesai. Sekarang bahas tentang kita. Apa kau memang beneran mau menikah sama aku? Bilang mau menikah sama kau. Aku sebenarnya agak impulsif. Kau menyesal? Enggak, aku enggak menyesal. Tapi Arka, apa kau enggak merasa ini enggak adil buat kau? Kau beneran bersedia menikahiku? Enggak peduli masa laluku. Siapa yang enggak punya masa lalu? Aku beneran tulus menyukaimu. Bagiku, kau bisa menikah sama aku itu hal paling bahagia buat aku. Sudah. Nggak perlu kesal demi orang kayak gitu. Ada aku, mulai sekarang di hidupmu nggak bakal ada orang brengsek lagi. Arka, makasih. Untung saja kau sama Jeffrey belum urus surat nikah. Aku mau urus surat nikah dulu. Baru adakan pernikahan. Urus surat nikah? Kapan? Sekarang. Sekarang? Sekarang kita sudah resmi menikah. Kau nggak bakal bisa kabur lagi. Aku juga nggak berniat kabur. Halo. Pak Arka, aku sudah berhasil menemukan soal yang Anda suruh cari. Oke. Aku sudah tahu. Aku kasih tahu kau satu gosip. Mau denger nggak? Coba cerita. Aku sudah suruh orang cari tahu. Mona sama sekali nggak kena kanker. Dia memang sengaja merusak pernikahanmu. Sudahlah. Berkat dia, aku nggak jadi menikah sama Jeffrey. Tapi, semua yang kuberikan pada Jeffrey, pasti bakal kuambil kembali. Aku mau bikin dia rasakan akibat perbuatannya. Jeffrey, ada apa ini? Gimana pun juga ini hari pernikahan, kok nggak ada satupun yang datang? Pernikahan macam apa ini? Sudah menyinggung Pak Arka. Siapa yang berani datang? Aduh. Cuman nggak tahu, apa masalah ini bakal bikin keluarga pertama kena dampak buruk nggak? Soal Indah diam-diam mendekati Pak Arka di belakangku, nggak bakal kubiarkan gitu saja. Halo. Jeffrey, besok datang ke kantor. Ada hal penting yang mau ku sampaikan. Kau kena turun pangkat. Apa? Pak Henry, kok aku kena turun pangkat? Jeffrey, perintah penurunan pangkatmu datang langsung dari CEO. Mulai hari ini, kau diturunkan jadi karyawan biasa. CEO? CEO yang selama ini nggak pernah kelihatan di depan umum, dia datang ke kantor. Terus, kok dia menurunkan pangkatku? Kau saja nggak tahu alasannya. Apa aku bisa tahu? Apa jangan-jangan CEO sudah tahu soal aku pakai koneksi biar Mona bisa masuk kerja di sini? Pak Henry,
Aku ingin ketemu CEO. Kalau gitu besok kau cari saja dia di kantor pusat. Aku mau rapat dulu. Pak Henry! Pak Henry! Nanti habis rapat kita pergi makan. Ya, oke. Sampai jumpa. Indah? Kok kau ada di sini? Mau rapat? Kenapa? Rapat? Oh. Pekerjaan yang dicarikan Arka buat kau ya? Mona? Kok kau ada di sini? Kerja. Sama kayak kau. Kenapa? Kok aku nggak tahu soal Mona kerja di sini? Kayaknya Jeffrey yang bertindak sesukanya. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Siapa bilang kau boleh pergi? Kau mau ngapain? Indah. Sebenarnya kau gimana bisa mendekati Arka? Memangnya ada hubungan sama kau? Jeffrey, kita berdua sudah bukan pasangan lagi. Tolong jaga sikapmu. Indah. Tunggu dulu, Jeffrey. Mending kita nggak usah ribut sama dia. Kita hari ini kesini buat menyelesaikan masalah. Kau lupa soal penurunan pangkat yang dibilang Pak Henry? Siapa tahu itu pembalasan Indah buat kau. Dia yang minta bantuan Arka. Kau bilang gitu? Masuk akal juga. Aku ada satu cara. Bisa bantu kau melawan Indah. Cara apa? Bu Indah, Jeffrey datang sama Mona. Katanya mau ketemu Anda. Kayaknya sudah waktunya aku menemui Jeffrey dengan status CEO. Bilang ke mereka, aku tunggu di ruang rapat. Bu Indah bilang, kalian berdua bisa ketemu dia di ruang rapat. Oke, kami ke sana sekarang. Bu, Anda mencariku? Kok kau di sini? Aku yang menyuruh kalian kemari. Coba bilang kenapa aku ada di sini. Indah. Jadi maksud kau CEO? Iya. Indah. Bercanda harus tahu batasnya. Iya. Soal kejadian di pernikahan itu memang salahku. Tapi apa kau nggak bersalah sama sekali? Soal penurunan pangkatku, apa kau yang suruh Arka melakukannya? Sekarang ku beri kau kesempatan. Segera kembalikan posisiku. Kalau enggak, ku beritahu kau. Kalau enggak, kenapa? Kau berencana ngapain? Indah. Pacaran 10 tahun. Kau beneran gak peduli sedikit pun. Jeffrey! Aku nggak pernah menyuruh Arka menyerangmu. Kau kena turun pangkat karena targetmu nggak tercapai. Dari kau masuk perusahaan, apa kau pernah melakukan sesuatu yang menguntungkan perusahaan? Kau bahkan memakai jabatanmu buat masukin Mona ke sini. Hari ini aku mencarimu bicara buat kasih tahu kau. Aku mau pecat Mona. Apa hak kau memecatku? Pak Henry, bawa kemari dokumen di mejaku. Indah. Buat apa kau acting jadi CEO di depanku? Aku pacaran sama kau 10 tahun. Kau CEO atau bukan, memangnya aku nggak tahu. Jeffrey, percuma saja bicara gini sama dia. Indah, penyakitku, kau juga sudah tahu kan? Aku tahu. Terus kenapa? Di sini, nggak ada CCTV. Kau mau ngapain? Kalau kau nggak minta Pak Arka kembalikan posisi Jeffrey, nanti aku bakal keluar sambil menangis. Terus bilang sama semua orang di kantor,
Kau sudah menghinaku, lalu pura-pura pingsan. Sampai nanti semua orang di kantor bakal tahu. Kau sudah menyiksa pasien kanker. Kalau tersebar keluar, reputasimu bakal tercemar, kan? Mona, kau mengancamku? Iya. Aku memang lagi mengancammu. Iya. Aku memang lagi mengancammu. Indah, kau ngapain? Mona, sebagai sesama wanita, aku beneran kasihan sama kau. Kau suka seorang pria, bisa kau kejar sendiri. Kau harus menjatuhkan harga diri kayak gini. Kau juga seorang ibu. Kau nggak memikirkan diri sendiri? Setidaknya sebelum melakukan sesuatu, kau harus memikirkan anakmu. Semua ini karena kau yang memaksa kami. Aku cuma merebut pernikahanmu. Kok kau bikin Jeffrey turun pangkat? Kau sudah pacaran sama dia 10 tahun. Apa kau nggak tahu selama 10 tahun ini gimana susahnya Jeffrey bertahan di kota Surya? Bukannya mengerti dia, kau malah mencelakainya. Indah, kau benar-benar jahat. Mona, nggak usah buang waktu bicara sama dia. Indah! Kalau kau nggak telepon Pak Arka, sekarang juga aku suruh Mona menyebarkan gosip tentang kau. Kau percaya nggak? Kalian lakukan saja. Indah, kau! Jeffrey, orang-orang nggak gampang dibohongi. Mona kelihatan banget nggak kayak orang sakit. Menurutmu apa mereka bakal percaya? Kurasa kalian benar-benar sudah terdesak, makanya kepikiran cara sebodoh ini. Kalau kalian memang mau lakukan, silakan saja. Indah, kau... Oke. Kau yang memaksaku. Ayo! Pak Henry? Ada apa ini? Pak Henry, Anda datang tepat waktu. Di sini ada wanita gila yang menyamar jadi CEO. Pak Henry, Anda harus membantuku menjelaskan pada CEO. Wanita ini, dia balas dendam padaku. Aku sudah dijebak. Dia pacaran sama aku 10 tahun. Selama itu, dia selingkuh dan mendekati Pak Arka. Sekarang dia mau bikin aku dipecat. Ada hal kayak gini? Pak Henry, aku kena kanker payudara. Paling lama 6 bulan lagi. Wanita ini mau memecatku. Tolong bilang sama CEO jangan memecatku. Memecat karyawan yang kena kanker bisa merusak citra perusahaan. Kau kena kanker? Iya. Segala sesuatu harus pakai logika. Jangan cuma karena dia dekat sama Pak Arka, lalu memanfaatkan jabatan buat memecatku. Ini nggak adil. Aku bakal ajukan ke Dinas Tenaga Kerja. Indah, cepat bicara. Kenapa? Sudah nggak bisa bicara. Indah? Bu Indah? Kau, CEO? Kau, CEO? Sekarang percaya kan? Aku juga nggak mungkin menyuap Pak Henry kan? Mana mungkin kau CEO? Kok aku bukan CEO? Dia itu CEO. Apa sulit ditebak? Kalau enggak kau kira dengan kemampuanmu, kenapa bisa naik pangkat? Bu Indah pernah kasih kau kesempatan, tapi kau enggak menghargainya. Kontribusimu ke perusahaan juga enggak ada yang menonjol. Dan kau juga memanfaatkan jabatan. Buat merekrut orang yang enggak berguna sama sekali buat perusahaan. Pak Henry, segera kabari HRD. Aku mau pecat Jeffrey dan Mona. Lakukan sesuai kontrak. Baik. Ah, Indah, kau nggak boleh pecat aku. Kau boleh pecat Mona, tapi aku nggak boleh. Kau tahu sendiri, demi bertahan di kota Surya, aku sudah berkorban banyak. Aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Aku mohon aku salah. Boleh ya? Aku nggak bakal kasih kau kesempatan lagi. Jeffrey, ngapain memohon sama dia? Nggak perlu memohon sama dia. Aku kena kanker. Kalau dia berani memecat kita, aku bakal bongkar kelakuannya. Oh, benar. Aku jadi lupa soal kau yang kena kanker. Pak Henry, berikan dokumennya. Lihat sendiri, ini laporan medis Mona. Kondisi kesehatannya sangat baik. Indah, kok... Jeffrey,
Jeffrey, dengarkan aku. Mona, apa yang mau ku dengar? Kau jujur sama aku. Sebenarnya kau sakit atau enggak? Jawab! Maaf, Jeffrey. Aku bukan sengaja mau membohongimu. Aku cuma terlalu mencintaimu. Gak ingin melihat kau menikah sama wanita lain. Maaf. Maaf. Mona! Kau benar-benar mencelakaiku. Jeffrey, jangan marah. Mona, ini rumahku. Keluar dari sini. Jeffrey, jangan marah sama aku. Aku cuma terlalu mencintaimu. Mona, seharusnya aku nggak perlu bersabar demi kau. Coba kau bilang, aku punya Indah yang lebih baik kok malah memilih kau. Gara-gara kau, aku sama Indah jadi musuhan. Aku benar-benar menyesal. Aduh. Jeffrey, kau lagi menyalahkanku. Memangnya selama ini pengorbananku nggak berarti. Kau jangan lupa, aku sudah melahirkan anakmu. Lagian kau nggak bisa menikahi Indah lagi. Gimana kalau kau sama aku saja? Kita hidup baik-baik bersama, bukankah bisa gitu? Gimana aku sama kau? Halo, ini kediaman Pak Jeffrey. Halo, aku Jeffrey. Kau ada urusan apa? Aku kesini buat menagih sisa pembayaran gaun. Ini tagihannya. Berapa? 1,9 miliar. Apa? Berapa? 1,9 miliar. Kau mau aku bayar 1,9 miliar buat gaun pengantin yang deposit yang 4 juta? Iya, berlian di gaunnya itu berlian biru yang harganya tinggi. Satu butir harganya 20 juta, totalnya ada 100 butir. Ini bisa dikembalikan nggak? Di kontraknya tertulis jelas, nggak bisa kembalikan atau tukar. Pak Jeffrey, waktu Anda tanda tangan kontrak, apa nggak dibaca baik-baik? Pak Jeffrey, silakan bayar. Mau bayar tunai atau gesek kartu? Pakai kartu saja. Pak Jeffrey, saya pamit. Habis. Nggak ada lagi. Semua nggak ada lagi. Jeffrey, Jangan bicara sama aku. Mona, kau memang pembawa sial. Seandainya dulu aku nggak terlibat hubungan sama kau. Seandainya aku nggak membatalkan pernikahan sama Indah gara-gara kau. Kau benar-benar mencelakaiku. Mulai sekarang, aku nggak mau ketemu kau lagi. Pergi kau. Pergi dari sini. Pergi. Jeffrey, kok kau bisa bicara kayak gitu sama aku? Memangnya bisa terjadi sampai kayak gini? Semuanya salahku? Bukan salah kau, jadi salahku. Gaun pengantin masih bisa dijual, kan? Kau nggak benar-benar kehilangan segalanya. Jeffrey, aku mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Jangan tinggalkan aku ya. Kita masih punya Aldo. Kita masih punya Aldo. Diam. Masih ada Aldo. Berikan hak asuh Aldo padaku. Lalu kau pergi. Mona, seumur hidup aku nggak bakal menikahimu. Kalau kau nggak menikahi aku nggak bakal kasih hak asuhnya Aldo. Oke. Terserah. Sekarang silakan kau pergi. Jeffrey, Pergi. Indah, aku mau bicara sama kau. Gaun pengantin ini punyamu. Aku sudah bayar. Kau juga jangan marah lagi. Sekarang ku kembalikan gaun pengantin ini. Kita baikkan ya. Jeffrey, kau lagi bercanda ya? Pak Arka, aku benar-benar mencintai Indah. Aku sudah pacaran sama Indah 10 tahun. Dia juga cinta banget sama aku. Pak Arka, tolong kembalikan dia padaku ya. Kalau enggak, aku benar-benar nggak fokus. Jeffrey, kau ini laki-laki bukan? Sudah sampai sekarang, kau masih berani bilang kau mencintai Indah? Kalau kau memang mencintainya, kau nggak mungkin tidur sama wanita lain. Dan nggak mungkin punya anak. Itu hilang kendali karena mabuk. Beneran hilang kendali karena mabuk atau enggak, kau sendiri tahu jelas. Memangnya beneran bisa hilang kendali? Kayaknya kau cuma nggak bisa tahan godaan. Dulu Indah begitu mencintaimu. Tapi apa yang kau lakukan pada dia? Aku
Kalau kau memang mencintai Indah, kau nggak bakal bikin dia menunggu 10 tahun baru menikahinya. Selama ini, memangnya pengorbanan Indah buat kau masih kurang? Jeffrey, hanya dirimu sendiri. Jadi, Indah, kau masih bisa kasih aku satu kesempatan lagi nggak? Nggak ada kesempatan lagi. Jeffrey, kita sudah selesai. Ini uang buat gaun pengantin. Gaunnya sudah kalian rebut. Tapi gimana pun dari awal, aku yang menyukainya. 2 miliar. Itu total tabunganmu. Tapi 1 miliar di dalamnya itu tabungan kita berdua. Aku tahu, kau nggak bakal kembalikan padaku. Jadi, kau simpan baik-baik 2 miliar ini. Anggap saja 2 miliar ini buat membayar kesalahanku dalam percintaan. Mulai sekarang jangan muncul di depanku lagi. Nggak ada urusan lagi. Jeffrey, kita bicara berdua. Bicara saja. Apa yang mau kau bahas sama aku? Lepaskan Indah. Sampai kapan kau mau terus menyakiti dia? Dulu Indah memang cinta banget sama kau. Aku mengejar dia 10 tahun. Dia selalu menolakku. Dia juga bilang jelas padaku. Katanya di hatinya cuma ada kau saja. Tapi kau gimana? Kau memanfaatkan cintanya padamu. Sesuka hatimu menindasnya, menyakitinya. Kau kira kejadian saat pernikahan kemarin nggak cukup melukainya? Itu pernikahan yang sudah dia nantikan selama 10 tahun. Jeffrey, kalau kau masih punya sedikit hati nurani, jangan sakiti dia lagi. Aku Lepaskan dia. bisa nggak? Sudah, semua sudah beres. Kenapa? Aku merasa bersalah banget. Bikin orang yang benar-benar mencintaiku menungguku 10 tahun. Nggak apa-apa. Belum terlambat. Sudah, jangan menangis lagi. Sebentar lagi mau makan sama ayah dan ibu. Kalau matamu bengkak karena menangis, mereka pasti menyalahkanku. Ayo, pulang. Maaf, aku belum siap. Aku ingin tunggu pekerjaan stabil dulu, baru menikah. Indah, kau bisa nggak menabung bersamaku? Nanti kalau tabungan kita sudah cukup, baru menikah. Indah, aku belum siap. Gimana kalau kita beli mobil saja? Maaf ya Indah, aku belum siap. Jeffrey, aku mengejar dia 10 tahun. Dia selalu menolakku. Dia juga bilang jelas padaku, katanya di hatinya cuma ada kau saja. Itu pernikahan yang sudah dia nantikan selama 10 tahun. Kalau kau masih punya sedikit hati nurani, jangan sakiti dia lagi. Jangan sakiti dia lagi. Aku brengsek. Aku masih manusia, bukan? Apa saja yang sudah aku lakukan? Aldo sayang. Mona, kau memang pembawa sial. Seandainya dulu aku nggak terlibat hubungan sama kau, seandainya aku nggak membatalkan pernikahan sama Indah gara-gara kau, kau benar-benar mencelakaiku. Mulai sekarang, aku nggak mau ketemu kau lagi. Pergi kau, pergi dari sini, pergi. Sekarang aku harus gimana ya? Nggak lihat ya? Maaf, Cuma maaf saja, ganti rugi. aku nggak punya uang buat ganti rugi. Kau Berhenti! Siapa kau? So ikut campur. Kalian pergi nggak? Kalau nggak pergi juga, aku lapor polisi sekarang. ayo. Kenapa kau membantuku? Kau sendirian bawa anak lalu diganggu orang. Tentu saja aku harus membantumu. Makasih. Malam-malam gini, kok kau sendirian bawa anak keluar? Aku sudah putus hubungan sama Jeffrey. Mulai sekarang aku sendiri yang merawat Aldo. Aku tahu aku bersalah padamu. Tapi aku sudah dapat hukuman yang pantas, betul kan?
Mona, kau kembali saja ke perusahaan untuk bekerja. Mulai dari posisi karyawan paling bawah. Tapi soal performa kerja, semua tergantung kemampuanmu sendiri. Kau mau nggak? Kau bersedia membantuku? Aku benci kau, tapi sebagai sesama wanita, aku tahu betapa sulitnya seorang ibu merawat anak tanpa pekerjaan. Tentu saja, kalau kau keberatan, Aku nggak keberatan. Indah, makasih ya. Bu Indah, ini surat yang ditinggalkan Jeffrey buat Anda. Jeffrey? Indah, saat kau membuka surat ini, aku lagi siap-siap pergi dari kota Surya. Arka memang benar, aku bersalah padamu. Aku sudah bikin kesalahan, gak setia padamu. Tapi aku malah cari alasan, bilang lepas kendali karena mabuk. Kau sudah bersamaku 10 tahun. Buang masa mudamu 10 tahun demi aku. Aku malah memanfaatkan cintamu padaku. Berkali-kali menguji kesabaranmu. 2 miliar ini seharusnya aku kembalikan padamu. Segala sesuatu yang aku punya di kota Surya, itu semua pemberianmu. Aku tahu kau gak bakal memaafkanku. Tapi aku tetap ingin bilang sama kau. Maaf. Arka, kau mau tunjukkan apa? Sebenarnya kau menyembunyikan rahasia apa dari aku? Sudah. Pernikahan kita? Aku tahu akhir-akhir ini kau sibuk banget bolak-balik ke sana kemari. Makanya, aku siapkan semua ini buat kau, tunggu kau pulang. Soalnya, gimana kalau kau tiba-tiba mencari pacar orang luar negeri? Nyonya Indah, kali ini gak boleh ganti orang lagi, ya? Nggak bakal aku tukar. Setengah hidupku yang lalu berakhir di satu pernikahan. Dan setengah hidupku setelahnya juga dimulai dari pernikahan itu. Mulai sekarang, aku bakal lebih jujur pada diri sendiri. Aku bakal hidup demi diriku sendiri. Hidupku baru saja dimulai. 3 tahun belakangan performamu bagus. Dari karyawan biasa menjadi seorang manajer. Hah? Kau ini ngapain? Bu Indah, maaf. Aku sudah bikin Anda terluka banget. Tapi Anda masih mau memaafkanku. Makasih. Ayo bangun. Yang sudah berlalu, biarkan saja. Kok masih dibahas lagi? Anda mau memaafkanku karena Anda berjiwa besar. Aku salah tetap salah. Seharusnya berlutut minta maaf pada Anda. Bu Indah, mulai hari ini, aku bakal bekerja lebih keras dan giat. Anda yang bikin aku mengerti, daripada mengandalkan orang lain, mending mengandalkan diri sendiri. Yang didapatkan pakai cara licik, tetap saja bukan milik sendiri. Anda yang memberikan kesempatan buat aku memulai dari nol lagi. Sudahlah, aku ini bahkan ibu angkatnya anakmu. Kelak, suruh anakmu merawatku di masa tua saja. Kayaknya, nggak perlu kurawat juga. Di perut Anda, masih ada satu lagi, kan? Gawat, air ketubannya pecah. Bu Indah, tahan ya. Kau harus tetap kuat. Sakit banget. Kondisi pasien parah banget. Harus segera rawat inap. Oke, aku urus pembayarannya. Halo, aku mau bayar tagihan. Totalnya 6,1 juta. Gawat. Aku lupa sudah transfer uangku buat biaya hidupnya Aldo. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa nomornya Pak Arka nggak bisa dihubungi? Mona? Jeffrey, kok kau di sini? Aku kesini buat jenguk kerabat.
Kebetulan kau datang. Indah sudah mau melahirkan. Tapi saldoku nggak cukup. Kau bantu aku bayar dulu tagihannya. Apa? Oke. Indah sudah mau melahirkan. Pak Arka kemana? Nomor Pak Arka dari tadi nggak bisa dihubungi. Pasti dimatikan karena lagi rapat. Ini saja. Aku cari dia di kantor. Kau jaga Indah baik-baik. Baiklah. Aneh, kenapa ponselku tiba-tiba mati? Pak Arka. Jeffrey, kenapa kau ada di sini? Enggak sempat kujelaskan lagi. Indah sudah mau melahirkan. Dia pasti berharap kau ada di sisinya. Cepat ikut aku. Apa? Ayo jalan. Indah, makasih sudah bersusah payah. Nggak masalah. Aku bahagia banget. Kau nggak masuk? Buat apa aku masuk? Aku malu ketemu Indah. Tapi melihat dia sekarang bahagia banget. Aku sudah tenang. Dulu semua salah kita. Indah benar-benar orang yang baik. Dia balas kejahatan pakai kebaikan. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak tahu harus gimana. Sekarang aku cuma ingin bekerja dengan sungguh-sungguh. Nggak ingin pakai trik cari jalan pintas lagi. Gimana kabar Aldo? Kabar Aldo baik banget. Makasih juga buat biaya hidupnya setiap bulan. Nggak masalah. Gimana pun aku tetap ayahnya. Sudah, kita jangan ganggu Bu Indah sama Pak Arka lagi. Ayo pergi. Ayo. Jeffrey sudah berubah. Dia yang kasih tahu aku kalau kau mau melahirkan. Dia juga yang membantuku menalangi biaya rumah sakit. Sudah berlalu gitu lama. Aku nggak benci dia. Lagian, kalau bukan karena dia melepaskanku, mana mungkin aku ketemu orang yang betul. Sekarang, aku cuma ingin menjaga kau. Dan anak kita baik-baik. Sayang, aku mencintaimu untuk sisa hidupku. Semoga kau dan anak kita bisa terus membimbingku.